Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Sekarang kita masuk ke tawabi selanjutnya, yaitu at-taukid. Ya, babu at-taukid. Pembahasan tentang taukid. Yang mana taukid ini merupakan tawabi yang selanjutnya dari tawabi-tawabi yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum di dalam matan Al-Ajurramiyah ini. Ya, tawabi yang sudah kita pelajari, ya, yang pertama kemarin sudah kita ambil itu ada an-na'at, ya. An-na'at itu tabi yang pertama, ya, sudah kita ambil. Kemudian setelah na'at kita ambil al-ataf kemarin, ya, baru selesai. Ya, sekarang kita masuk ke tawabi selanjutnya, yaitu at-taukid. At-taukid, kalau kita mendengar kata taukid, ya, istilah taukid ini tidak hanya dipakai dalam mustalahat ilmu nahwu saja atau ilmu lughah. Nah, istilah taukid ini juga ada penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalkan kita mengatakan taukidul yamin. Ya, taukid itu secara bahasa artinya mempertegas atau memperkuat atau mengkonfirmasi. Ya, maka takkidul hajaz atau taukidul hajaz, hajaz artinya pesanan, ya, itu artinya mengkonfirmasi pesanan. Ya, misalkan antum ke restoran memesan makanan, ya, nanti kan pasti pelayannya itu akan mengulang pesanan yang antum sudah pesan tadi untuk mengonfirmasi benar apa tidak pesanannya. Nah, konfirmasinya itu yang disebut dengan taukid atau takkid. Lantas apa bedanya taukid dengan takkid? Ya, taukid dengan takkid itu secara makna sebenarnya sama. Tidak ada bedanya, sama-sama artinya menguatkan taukid dan takkid. Tapi Az-Zubaidi di dalam Mujam Mukhtarus Sihah itu mengatakan bahwasanya at-taukidu absahu minat takkid. Istilah taukid itu lebih fasih daripada istilah takkid. Ya, dalam konteks ilmu nahwu. Dalam konteks sehari-hari justru sebaliknya, takkid itu yang lebih fasih. Gitu ya. Misalkan untuk ingin mengatakan mau mengonfirmasi pesanan tadi, maka takkid yang lebih fasih. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, ya, kita lagi bahas tawabi ini, maka ya, istilah yang lebih tepat adalah taukid. Ya, meskipun di antara para ulama sebenarnya tidak ada mempermasalahkan kedua istilah ini, ada yang mengatakan taukid, ada yang mengatakan takkid, tidak masalah. Tapi min babil faidah bahwasanya dalam pembahasan lughah istilah at-taukid afsahu minat takkid. Ya, kalau taukid bil wawi itu merupakan masdar dari wakkada yuwakkidu. Ya. Ya, kalau takkid itu masdar dari akkada yuakkidu. Nah, akkada yuakkidu itu pakai hamzah, wakkada yuakkidu pakai waw. Ya, dan di dalam Ujam Mutaharusiyah itu dikatakan bahwasanya itu adalah hamzah itu adalah waw yang munqalibah, ya, waw yang dirubah, dan itu adalah dalam pembahasan ilmu sharaf kan adalah sesuatu yang normal, ya, perubahan satu huruf menjadi huruf yang lain munqalib, istilahnya al-qalbu sarfi, itu adalah sesuatu yang normal. Baik. Jadi at-taukid itu artinya penegasan atau penguatan. At-taukidu wa anwa'uhu wa hukmuhu. Jadi kita membahas sekarang pengertian dari taukid, ya, jenis-jenisnya dan hukumnya apa. Baik, kita mulai dari pengertian taukid menurut Ibnu Ajurrum. Beliau mengatakan qala babut taukid, at-taukidu tabi'un lil muakkad fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, karena dia adalah tawabi, maka pengertiannya pasti diawali dengan kata tabi'. Dia adalah sebuah tabi' lil muakkad, bagi yang ditakkid, ya, bagi yang ditaukidkan, yang dipertegas. Ya, jadi dia adalah fungsinya untuk menegaskan, ya, sesuatu dalam masalah apanya, fi raf'ihi, dalam masalah rafa'nya, wa nasbihi, ya, dan dia mengikuti muakkadnya dalam masalah rafa'nya, dalam masalah nasafnya, dalam masalah khafatnya, dan dalam masalah ta'rifihi, dalam masalah ma'rifahnya. Baik. Aqulu at-ta'kidu wa yuqalu at-taukid ma'nahu fil lughah at-taqwiyah. Nah, itu dia, ya. At-ta'kid dengan at-taukid itu maknanya sama, artinya at-taqwiyah, penguatan. Taqulu akadtu syai'a,
Wa taqulu waqatuhu ay qawaitahu. Ya, idza qawaitahu. Jadi waqada yuwaqidu bimana akkada yuwaqidu. Wa huwa fi istilahin nahwiyyin naw'an. Itu pengertiannya ringkas saja. Pengertian dari taukid. Kemudian taukid itu sendiri menurut ulama nahwu ada dua macam. Al-awwal at-taukidu al-lafzi wa tsani at-taukid al-ma'nawi. Ya, jadi ada lafzi, lafaz, ma'nawi, makna. Berarti taukid lafzi itu berarti penegasan dengan lafaz. Ya, pahami dulu apa yang dimaksud dengan lafaz, kata dia. Berarti ada kata yang bisa antum tunjuk. Ya, kita menggunakan kata yang ada begitu ya. Kata yang ada dalam kalimat itu kita ulang ya sehingga ya, memiliki makna penegasan. Nah, itu namanya taukid al-lafzi, mempertegas dengan lafaz. Adapun at-taukid al-maknawi berarti maksudnya adalah mempertegas dengan makna. Berarti bukan dengan lafaz, dengan makna. Ya, ingat, lafaz itu apa yang tertulis, makna itu apa yang dipahami. Baik. Amma taukidu al-lafzi fayakunu bitakriri al-lafzi wa i'adatihi bi'ainihi au bimuradifihi. Nah, ini yang perlu dihafalkan. Pengertian dari taukid lafzi itu, ya, taukid lafzi itu adalah pengulangan lafaz, takrirul lafz, ya, pengulangan lafaz bi'ainihi, lafaz itu sendiri diulang, au bimuradifihi atau sinonimnya, ya, ya. Jadi dia menggunakan kata itu sendiri atau dengan sinonim dari kata itu. Ya, sinonim dari suatu kata yang dihukumi sama dengan kata tersebut berarti. Ya, ya, saya mau makan dan mengkonsumsi makanan. Ya, saya mau makan, mengkonsumsi makanan. Makan dan mengkonsumsi ini kan nafsu syai', ya, muradifnya. Jadi dihukumi sama. Maka apa fungsinya kita tambahkan kata mengkonsumsi setelah kata makan? Kan makan sama dengan mengkonsumsi. Apakah ini termasuk penambahan kata tidak ada faedahnya? Tidak. Ya, ada fungsinya di situ. Fungsinya adalah untuk takkid atau untuk taukid. Dan ini banyak sekali dalam Al-Quran ya. Pengulangan lafaz di dalam Al-Quran itu sering sekali kita temukan. Misalkan surat Ar-Rahman saja, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Ya, itu fungsinya apa? Aku diulang-ulang begitu. Ya. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah dan seterusnya. Ya. Itu ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk ya taukid. Jangan kita berpikir pengulangan lafaz ini lahun atau ya la faidata fi. Al-Qur'an nggak mungkin mengulang suatu lafaz, tidak ada lafaz yang ditambahkan atau dikurangi yang tidak memiliki makna, pasti ada maknanya. Baik. Sawa'an kana isman nahwa ja'a Muhammadun am kana fi'lan nahwa ja'a Muhammadun am kana harfan nahwa na'am ja'a Muhammadun wa nahwa ja'a hadara Abu Bakrin wa na'am jairi ja'a Muhammadun. Baik. Jadi pengulangan lafaz. Kalau dikatakan lafaz berarti bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf. Gitu ya. Jadi sering kali kita dapati contoh taukid lafzi itu dengan isim saja atau dengan fi'il saja. Nah, ini keliru, ya, kurang tepat. Ya, nanti orang berpikir bahwasanya ya yang hanya boleh diulang dalam taukid lafzi itu hanya isim saja atau hanya fi'il saja. Tidak, bisa apapun itu bentuknya. Ya, bisa isim, ya, bisa fi'il, ya, bisa juga bahkan huruf. Baik, contoh isim misalkan ja'a Muhammadun. Apa fungsi pengulangan kata Muhammad yang kedua ini? Muhammad yang pertama itu fa'il ya. Muhammad yang kedua itu yang takkidnya, yang taukidnya. Nah. Amkana fi'lan, bisa juga yang diulang itu berbentuk fi'il. Ya, contohnya ja'a Muhammadun. Ya, mana ja'a yang sebenarnya di sini? Ya, ja'a yang sebenarnya itu yang menempel dengan fa'ilnya, ja'a Muhammadun. Ya, ja'a yang pertama itu sebagai taukidnya. Ada mengatakan sebaliknya. Kemudian bisa juga bentuk huruf. Na'am. Ya, na'am. Pengulangan 2 kali di situ. Ya, harfu jawaban. Ada juga menggunakan pengulangannya menggunakan muradifnya. Ja'a hadoro. Ya, ja'a bimana hadoro. Ya, ja'a hadoro Abu Bakrin. Berarti takkid itu. Kemudian na'am. Ya, jairi ja'a Muhammadun. Na'am dengan jairi itu nafsul makna. Ya, nafsul makna dia, satu makna dia. Ya, na'am jairi.
Ya, itu dua kata mananya sama, ya, muradifnya. Nah, berarti fungsinya salah satunya adalah untuk takkid di sini. Baik, itu takkid al-lafzi, pengulangannya ya sekali di situ. Boleh nggak mengulang lebih dari sekali? Ya boleh, maksimal 2 kali deh ya. Maksimal 2 kali. Ja'a Muhammadun. Nah, itu boleh. Ya, tapi sebagian ulama membenci itu, memakruhkan yang seperti itu. Ya, karena memang di dalam syair-syair Arab, ya, syair-syair mu'allaqat itu antum temukan contohnya nanti hanya 2 kali saja. Ja'a Muhammadun begitu. Baik. Itu at-taukid al-lafzi. Tentu at-taukid al-lafzi ini gampang sekali, berarti tinggal copy paste aja istilah gampangnya kan. Tinggal didobelkan aja kata yang ingin kita takkid. Ya, jadi kalau antum katakan ja'a Muhammadun, yang ingin antum takkid itu adalah perbuatannya berarti. Ya, misalkan antum menganggap orang itu ragu bahwasanya Muhammad datang apa enggak. Ya, maka ja'a Muhammadun untuk mengangkat keraguan dari orang tersebut. Tapi kalau orang tersebut ragu siapa yang datang, Muhammad atau bukan, maka Muhammadnya yang antum takkid, Muhammadnya yang antum ulang. Ja'a Muhammadun begitu. Ini tergantung apa yang kira-kira menjadi sumber keraguan lawan bicara. Maka itulah yang antum takkid, itulah yang antum ulang. Baik, itu taukid lafzi. Kemudian taukid yang kedua adalah at-taukid al-ma'nawi. Fahuwa pengertiannya adalah at-tabi'u alladhi yarfa'u ihtimal as-sahwi awit tawassu'i fil matbu'. Taukid ma'nawi inilah yang menjadi ya, pembahasan yang paling besar dalam ya, bab at-taukid ini. At-taukid lafzi tadi gampang sekali. Ya, yang menjadi pokok pembahasan kita di sini. Ya, jadi taukid ma'nawi ini ya, pengertiannya dia tabi sama ya. Yarfa'u fungsinya adalah untuk mengangkat ihtimal as-sahwi. Ya, kemungkinan lupa. Ya, mengangkat kemungkinan orang lupa ya, atas kalimat yang kita akan ucapkan. Ya. Misalkan di contohnya di sini ja'al amir, telah datang al-amir. Ya. Maka kalau ada kemungkinan bahwasanya antum lupa ya tentang apa namanya al-amir di sini ja'al amir, bahwasanya yang datang itu beneran al-amir, bukan bapaknya al-amir, bukan utusannya al-amir, bukan prajuritnya al-amir, ya, maka kalimat ja'al amir ini perlu ditakkid dengan takkid maknawi ini. Maka jadilah ja'al amiru nafsuhu. Ya. Jadi fungsi kata nafsuhu ini adalah mengangkat kemungkinan lupa. Ya. Mengangkat kemungkinan lupa atau keliru ya dalam memahaminya. Ya, kan kadang kalau dalam bahasa Indonesia sering terjadi miskomunikasi dalam masalah ini. Ketika kita mengatakan Muhammad datang, ternyata yang datang bapaknya Muhammad. Nah, ini kan terjadi kerancuan di situ. Maka ya misalkan si A mengatakan Muhammad datang, si B kemudian ketika yang datang malah bapaknya, dia bilang antum bohong, tadi katanya Muhammad yang datang, ternyata bapaknya yang datang. Enggak, maksud saya Muhammad itu bapaknya. Nah, di sini kan terjadi miskomunikasi. Niat si A dengan yang dipahami oleh si B berbeda. Nah, disebabkan apa? Disebabkan penggunaan kata yang kurang tepat. Yang seharusnya si A di situ menambahkan taukid maknawi agar si B memahami apa yang diniatkan. Nah, maka antum katakan di situ ja'a al-amiru nafsuhu gitu. Ya, ihtimal sahwi namanya ini. Awit tawassu' atau tawassu'. Tawassu' itu maksudnya agar tidak melebar. Ya, ja'al amir ya, agar orang tidak berpikir bahwasanya ya, yang datang itu pasukannya, yang datang itu utusannya, yang datang itu prajuritnya. Nah, maka perlu tambahkan ja'al amiru nafsuhu, dia sendirian datang. Ya. Misalkan ada orang mengatakan, ya Presiden Jokowi datang ke Lampung, misalkan Presiden Jokowi berkunjung ke Lampung. Ya. Orang berpikir di situ, oh bisa jadi yang datang itu cuma utusan Jokowi saja, Jokowi masih di Jakarta. Nah, untuk mengangkat kemungkinan seperti itu, kalau memang beneran Jokowi datang langsung ke tempat tersebut, maka kita katakan ya Jokowi datang ke Lampung nafsuhu. Ya, kita tambahkan maknawinya, taukid maknawi di situ.
ya, untuk menutup kemungkinan atau mengangkat kemungkinan adanya tawassu. Tawassu itu yang melebar kemana-mana pembahasannya, padahal yang kita inginkan hanya jokowinya saja di situ. Baik, kita baca di sini. Wa tawdihu hada annaka law qulta ja'al amir ihtamala annaka sahauta aw tawassa'ta fil kalam. Orang ya menyangka bahwasanya antum keliru dalam berbicara ketika antum mengatakan ja'al amir. Oh mungkin maksudnya. Nah, kalau orang berpikir, oh mungkin maksudnya pasukannya, oh mungkin maksudnya adalah ajudannya, utusannya. Nah, berarti tidak ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu sehingga apa yang kita sampaikan jelas terang, dipahami langsung oleh orang tanpa perlu menafsirkan terlebih dahulu. Wa anna gharadaka maji'u rasulil amir fa idza qulta ja'al amiru nafsuhu, ya, ketika antum mengatakan ja'al amir, orang pahamnya, orang menyangkanya antum mengatakan rasulul amir yang datang, utusannya, bukan al amirnya, ya. Orang menyangkanya begitu karena biasanya misalkan al amir itu nggak datang sendirian, dia langsung, biasanya yang datang itu adalah utusannya, bukan dia gitu. Nah, maka untuk mengangkat keraguan tadi, maka antum perlu mentaukid dengan taukid maknawi dengan menambahkan kata nafsuhu. Antum katakanlah ja'al amiru nafsuhu. Au qulta ja'al amiru ainuhu, nafsuhu sama ainuhu sama. Ya, irtafa'al ihtimalu wa taqarrara inda sami annaka lam turid illa maji'al amiri nafsuhu. Nah, dari sinilah ya antum tahu sekarang kalau antum sudah mengatakan ja'al amiru nafsuhu, ya, berarti sudah jelas tidak ada kemungkinan yang datang adalah utusannya, beneran dia yang datang, ya, fisiknya langsung datang, bukan utusannya, bukan orang lain, dan seterusnya. Baik. Kemudian apa hukum taukid ini? Wa hukmu hadza tabi'i annahu yuwafiqu matbu'ahu fi i'rabihi. Ya, dia sama seperti ya tabi-tabi yang lain. Ya, dia namakan tabi ya karena mengikuti dalam masalah hukum i'rab. Ala ma'nan annahu in kana al-matbu'u marfu'an kana tabi'u marfu'an aidan. Ala ma'nan itu maksudnya ya seperti ya misalkan matbu'nya marfu maka tabi'nya juga marfu dan seterusnya. Contohnya hadara Khalidun nafsuhu. Di sini nafsu ya. Nafsu di situ marfu. Kenapa? Karena Khalidun marfu. Kenapa Khalidun marfu? Ya karena sebagai fa'il. Wa in kana al-matbu'u mansuban kana tabi'u mansuban mitlahu. Contohnya hafiztul Qur'ana kullahu. Ya, kulla di situ. Nah, kulla ini bisa dibaca kullu nanti tergantung kepada matbu'nya ya. Jadi kalau dia mengikuti yang mansub, maka itu harus baca kulla. Kalau dia mengikuti yang majrur, maka itu harus baca kulli. Ya, kalau dia marfu, maka itu harus baca kullu. Wa in kana al-matbu'u makhfudan, kana tabi'u mahfudan kadzalik. Begitu juga kalau dia mengikuti yang majrur, contohnya tadabbartu fil kitabi kullihi. Enggak boleh kulluhu atau kullahu. Kenapa? Karena yang kita ingin takkid itu adalah alkitabnya. Ya, dan alkitab di sini mahfud majrur. Wa yatba'uhu aidan fi ta'rifihi kama tara fi hadhil amthilati kulliha. Dan dia juga selain mengikuti dalam hukum i'rab ada satu bagian yang harus diikuti, harus sama antara tabi sama matbu'nya. Apa itu? Yaitu dalam masalah ma'rifahnya. Kalau Anda melihat contoh-contoh tadi, itu semua bentuknya ma'rifah kan. Nafsuhu ini kan ma'rifah. Ya. Kemudian kullahu, kullihi itu ma'rifah semua. Apa dikatakan ma'rifah? Karena mudhaf-mudhafun ilaih. Mudhaf-mudhafun ilaih itu dihukuminya ma'rifah di situ. Kenapa nggak boleh kita katakan hadara Khalidun nafsun? Nggak boleh, dia harus mengandung domir a'id, domir yang kembali kepada muakkadnya. Ya. Apa itu? Khalid tadi. Ya, Khalid domirnya huwa, berarti nafsuhu. Kalau Khalid kita ganti dengan Fatimah, berarti nafsuha. Gitu ya. Bagaimana kalau jamak? Boleh nggak dirubah? Nafsun itu dijamak? Boleh. Ya. Boleh dijamak, boleh juga tetap mufrad. Ya. Nafsun, misalkan kita katakan hadaral muslimuna anfusuhum, boleh. Ya. Atau nufusuhum, boleh. Ya. Ya. Dalam bentuk mufrad tetap mufrad juga boleh. Ya. Ya, karena dia ma'ruf di situ. Ya, meskipun tidak dijamak.
Begitu juga kata ain tadi bisa dijamak, ya, kecuali kata kullu ya. Kalau kullu nggak bisa dijamak. Baik. Nah, sekarang baru kita akan membahas tentang apa saja alfazu at-taukid al-ma'nawi. Alfaz ini bukan alfaz, ya, alfaz kurang titik di sini. Baik. Ya, ini insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya. Apa saja lafaz-lafaz dari at-taukid al-ma'nawi ini. Ya, tadi yang sudah kita lihat di contoh tadi ada kata nafsu, ada kata kullu, ada kata ain. Apakah yang lainnya juga boleh? Baik, insyaallah taala kita akan lihat itu di kesempatan selanjutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.